Terima kasih Mas Ahmad, izin untuk sharing slide. Ya, sambil menunggu ya. Bisa kelihatan? Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya. Saya di sini mungkin kalau kita bicara tentang komunikasi publik ya. Bang Febi, bisa dikerasin sedikit suaranya, volume suaranya, supaya para netizen juga mendengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita tadi saya mendengar ya, jadi uraian dari Mas Ismail dan juga Mas Yau, kita melihat sebenarnya di Australia ini agak kurang menarik sebenarnya, karena kalau di Indonesia ini kan apa-apa aja dibuat lebih menarik ya, apalagi dikaitkan dengan pilpres, politik dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara di Australia ini sebenarnya dia betul-betul flat, ya fokusnya betul-betul bagaimana caranya untuk menghindari masyarakat di Australia agar tidak terkena COVID-19. Jadi izinkan saya untuk sharing beberapa apa yang dilakukan oleh Australia dalam kaitannya untuk merespon COVID-19. Ya, sebelumnya saya ingin berbicara dulu tentang fact figures ya, karena ini saya pikir juga penting. Dan kalau misalkan kita bisa melihat di sini bahwa sampai hari ini, dan ini data tanggal 12 ya, sebenarnya kemarin itu ada 6.313 kasus yang ada di Australia, dan jumlah yang meninggal itu 59 kasus, dan kasus yang sudah terrecovery adalah sekitar 3.300-an. Yang menarik adalah bahwa di sini kita bisa melihat bahwa total death-nya sangat rendah, ya kan? Dan ini memang terdata dari seluruh kalau kita bicara lihat dari data global, memang Australia ini cukup efektif dalam penanganan kasus yang severe di rumah sakit. Dan nanti saya akan memberikan beberapa contoh mengapa itu bisa terjadi, mengapa sebenarnya rumah sakit di sini itu mampu untuk bisa menangani kasus-kasus yang sangat parah kondisinya. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ini adalah fact figures yang selalu dimunculkan oleh pemerintah Australia secara rutin setiap pekannya. Dan kalau misalkan kita bisa melihat, hal yang menarik di sini juga adalah yang ini mungkin belum dilakukan oleh negara kita tercinta, adalah bahwa kita masih belum bisa untuk menampilkan sebenarnya ada berapa tes yang sebenarnya sudah dilakukan. Ya, jadi di sini mereka selalu melakukan update. Ya, misalkan di sini per tanggal 12 April, dan memang kemarin ketika liburan Paskah itu dikatakan memang ada sedikit tentunya di sini libur besar ya. Jadi memang ada sedikit dikurangi dalam konteks tes. Tapi tetap kita bisa melihat di sini ada 353.000 ya tes yang sudah dilakukan, dan 1,8% yang positif ya. Dan ini yang belum ada di Indonesia. Saya pikir kemarin saya sudah berupaya untuk kontak teman-teman yang ada di Kemenkes misalkan, sebenarnya ada berapa sih data yang atau tes yang sudah dilakukan ya. Itu sebenarnya masih tidak jelas ya. Kita bicara tentang PCR ya, tes PCR kan, itu yang belum ada. Lalu kita bisa melihat di sini, mungkin teman-teman bisa untuk yang belum mengetahui bahwa Australia itu ada 6 negara bagian dan ada 2 teritori, dan bisa dilihat di sini ini adalah sebaran kasusnya, dan ini selalu diupdate setiap pekannya. Bahkan kalau bisa dilihat dari websitenya mereka, itu setiap 2-3 hari sekali itu selalu ada data yang terbaru. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah sebuah tren yang sungguh baik sebenarnya. Namun memang masih sangat dini untuk bisa dikatakan bahwa
upaya untuk flatten the curve-nya itu betul-betul berhasil. Tapi kalau bisa teman-teman melihat di sini angka kasus baru, karena ini data ini adalah kalau misalkan dilihat, ini adalah data baru atau new cases sama cumulative cases-nya. Kita bisa melihat di sini cumulative cases-nya memang meningkat, tapi yang menarik di sini adalah bahwa kasus-kasus terbarunya itu setiap harinya itu ternyata sudah mulai berkurang. Ya, sudah mulai berkurang dan di sini saya akan coba membahas sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi formula yang dipakai oleh pemerintah Australia. Karena ketika di sini Australia, maka tadi saya katakan di awal bahwa di sini kurang menarik kalau dibandingkan negara kita, negara Indonesia. Di sini dia tidak membawa politik. Ya, kita berbicara tentang bagaimana secara secara keilmuan kesehatan masyarakat itu bagaimana caranya kita untuk bisa mengurangi potensi dari transmisi virus COVID-19 ini. Nah, kalau kita melihat di slide selanjutnya, dan ini adalah slide yang sungguh menarik dan ini saya pikir menjadi sebuah landasan awal mengapa Australia sangat berhati-hati sekali dalam menghadapi COVID-19 ini. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, last winter ini, jadi tahun 2019 yang lalu, Australia itu karena kita juga punya seasonal flu ya, seperti halnya di Amerika, itu ada 812 orang yang meninggal, yaitu last winter. Dan Australia pada saat ini sekarang bulan April dan kita sekarang sudah mulai masuk musim dingin. Ya, mulai masuk musim dingin, memang belum puncaknya nanti adalah bulan Juni-Juli. Ya, jadi sekarang Australia sedang dalam posisi yang sebenarnya siap-siap untuk bagaimana kita menghadapi winter, ya, sehingga akhirnya karena diperkirakan bahwa ini akan memperparah kondisi COVID-19. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini, mereka melakukan permodelan, ya. Dan saya kemarin tadi juga mungkin Mas Jawi ya menyampaikan tentang permodelan yang dilakukan oleh FMUI. Jadi sebenarnya di Indonesia itu cukup banyak sebenarnya ahli-ahli epidemiologi yang sudah melakukan permodelan, ya, dan sangat bagus sekali permodelan itu. Cuman permasalahannya apakah betul-betul permodelan itu dipakai untuk pengambilan kebijakan untuk apa upaya yang terbaik untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi pertanyaan selama ini. Nah, kalau di Australia itu memang ada dewan pakar kira-kira seperti itu, dan dia yang menjadi think tank-nya untuk Perdana Menteri untuk berbicara tentang segala halnya terkait dengan COVID-19 ini. Ya, dan ini adalah saya ingin menjelaskan di sini secara singkat saja, mungkin karena waktu yang tidak terlalu panjang. Kalau misalkan teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah influenza tahun 2017, ya, influenza tahun 2018. Ini adalah dia berbicara tentang berapa orang yang masuk ke ICU, ya kan? Karena kan berpikirnya kita tidak mau seperti yang terjadi di Italia misalkan, atau terjadi di Spanyol, terjadi di Prancis, atau bahkan sekarang di Amerika, bahwa kapasitasnya melebihi dari kapasitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk menangani pasien yang parah. Dan kita bisa melihat di sini mereka melakukan permodelan. Kalau 20% yang terinfeksi, ya, ada berapa kira-kira orang yang masuk ICU? Kalau 25% berapa? Kalau 40% berapa? Kalau 60% berapa? Ya, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata ini sangat melebihi dari kapasitas, ya, ICU. Karena kalau bisa dilihat di sini garis merah titik-titik ini, ya, dot merah ini adalah ICU per tahun, 161.000 itu per tahun. Kalau kita bicara COVID-19 ini bisa bicara dalam 1 minggu misalkan seperti itu. Dan berdasarkan data itu paling tidak itu satu pasien itu membutuhkan 10 hari untuk dia berada di dalam ICU. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya sangat luar biasa sekali, ya. Nah, permasalahannya adalah ketika bicara di sini lalu dibandingkan dengan kapasitas Australia saat ini, dan saat ini tapi sekarang sedang ditingkatkan ini. Australia itu hanya memiliki totalnya itu sekitar 2.229 ICU se-Australia. Dan itu hampir setengahnya ada di New South Wales, di salah satu negara bagian di New South Wales. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau ternyata Australia melebihi angka ini, maka Australia bisa seperti yang terjadi di Amerika.
karena kapasitas ICU-nya tidak memadai, ya kan? Nah, kalau kita bisa lihat di sini, jadi Australia hanya 2.200 dan kapasitas untuk hospitalize, ya kalau kita bicara tentang harus masuk rumah sakit tapi tidak perlu ICU kita juga memiliki jumlah yang terbatas sekali, tempat tidur yang sangat terbatas sekali. Ya, kalau bisa dilihat di sini sebenarnya ICU yang ada di Australia ini sangat jauh ya kalau dalam konteks negara OECD itu di bawah Jepang, di bawah South Korea. South Korea itu 3 kali lipat yang ada di Australia. Ya, memang karena di Australia itu penduduknya hanya sekitar 24 sampai 25 juta orang yang ada di Australia. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya yang sangat luar biasa untuk menekan ini agar tidak terjadi kasus yang parah. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Australia? Ini adalah Scott Morrison ya. Jadi saya coba akan mengulasnya dari beberapa hal, khususnya dari komunikasi publik dari pemerintah Australia. Tentunya dari strategi yang mereka lakukan ya, dari tools policy yang mereka lakukan. Nah, yang menarik di sini adalah makanya di sini tadi saya sampaikan bahwa key decision making-nya adalah ada yang namanya Australian Health Protection Principle Committee atau AHPPC ya. AHPPC ini dia merupakan yang tadi saya bilang dia adalah think tank ya, dan ini dikepalai oleh namanya Australian Chief Medical Officer ya. Australian Chief Medical Officer ini di dalamnya nanti juga di AHPPC ini ada Chief Health Officer dari masing-masing state atau territory ya. Jadi dia membawahi ada 8 Chief Medical Officer yang ada di masing-masing state atau territory. Ya, dan di sini dia selalu berdampingan dengan Perdana Menteri, ya, berdampingan dengan Perdana Menteri, dan mereka melakukan sebuah permodelan, dan permodelan ini menarik, ya, kalau bisa melihat di sini, teman-teman bisa melihat di sini. Yang pertama adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa, misalkan tidak lakukan apa-apa, jadi biarkan saja itu terjadi, maka akan dibutuhkan paling tidak ada 35.000 ICU, ya, setiap harinya. Kita bicaranya setiap hari ICU dibutuhkan 35.000. Kalau tadi teman-teman masih ingat, kita hanya punya 2.200 ICU. Dari mana sisanya? Kan nggak mungkin kita bisa mencapai ini. Nah, kalau kita menggunakan isolasi, ya, jadi isolasi ini adalah pasien yang sudah confirm, jadi dia diisolasi, sama di karantina. Nah, ini karantina yang tadi juga dibahas oleh Mas Jalu, yang berbeda dengan PSBB. Ya, jadi karantina yang dimaksud sini adalah karantina termasuk juga karantina wilayah. Jadi karantina state, ya, masing-masing state menutup bordernya. Salah satunya di situ. Nah, ini 17.000 turun. Nah, isolasi karantina atau karantina dengan social isolation, nah ini adalah PSBB yang sekarang diterapkan di Indonesia, atau physical distancing, itu below 500. Jadi ini yang mereka ambil. Jadi mengkombinasi antara 3 keputusan, 3 strategi besar. Isolasi, karantina, sama social distancing. Jadi 3 ingredient yang dipakai untuk mencapai below 500. Dan sampai sekarang alhamdulillah ternyata berhasil, ya. Tapi di samping itu juga Australia juga mempersiapkan kalau terjadi ada worst case scenario. Jadi kalau misalkan ternyata upaya yang dilakukan tidak berhasil, makanya dia meningkatkan kapasitas ICU-nya sampai 7.000 beds. Ya, dari 2.200 sampai ke 7.000 beds. Jadi mereka juga mempersiapkan yang namanya healthcare preparedness sama public health preparedness. Jadi dua sisi yang mereka sedang jalankan. Nah, kalau di sini adalah sebenarnya memang di samping itu juga ada beberapa hal lain yang mereka lakukan, ya. Contohnya di sini adalah mereka membuka new respiratory clinics, expanding emergency departments. Jadi kekuatan emergency itu diperkuat. Lalu juga berbicara tentang penambahan jumlah kamar tidur, ya, di private dan juga di public hospitals. Nah, yang menarik di sini adalah juga menurut saya, dan ini adalah sebenarnya bonus ya yang dimiliki oleh Australia, karena Australia ini juga dia sangat rutin untuk, misalkan contohnya saya bekerja di Griffith University, itu memastikan staf atau karyawannya itu atau dosen-dosennya itu
vaksinasi flu. Ya, jadi seperti misalkan saya, itu setiap tahun harus divaksinasi flu. Ya, dan ini ternyata upaya mereka cukup berhasil ya untuk menurunkan kasus-kasus orang yang terkena flu. Ya, ini kita bicara tentang flu yang umum saja dulu ya. Lalu juga bonusnya adalah bahwa ternyata untuk pressure health systemnya juga sekarang low itu karena fewer serious injuries including car accidents as a result of reduced travel. Karena kan sekarang sedang dibatasi pergerakan kita, maka banyak orang yang tidak berkendara gitu ya. Jadi akhirnya berkurangnya lah potensi kecelakaan kendaraan bermotor. Dan juga reduce elective surgery. Jadi fokus di sini adalah sekarang fokus di betul-betul untuk COVID-19. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sini. Jadi ini mungkin juga karena saya bukan ahli komunikasi publik sebenarnya, saya bicaranya di sisi kesehatan masyarakat. Cuman kalau di sini saya lihat ini sebenarnya komunikasi publik yang dibangun oleh Australia. Dia selalu diwakili, didampingi. Ini adalah Scott Morrison dan ini adalah namanya Brendan Murphy. Dr. Brendan Murphy ini adalah Australian Chief Medical Officer. Ya, jadi dia yang mengepalai tadi Australian Health Protection Center tadi itu, dan dia yang memberikan asupan-asupan informasi, strategi, permodelan bagaimana apa yang dilakukan oleh Australia. Ya, jadi tidak menggunakan intelijen, tidak menggunakan data-data yang kita tidak jelas dari mana, ya tiba-tiba atau ujuk-ujuk polusi itu dilakukan, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini yang selalu mereka tunjukkan ke masyarakat, ya. Ini selalu mereka tunjukkan ke masyarakat. Jadi saya pikir ini juga yang bisa dilakukan oleh Indonesia ya, bahwa masyarakat itu ketika diberikan pilihan itu mereka jadi akhirnya mengerti, ya kenapa sebenarnya kita harus PSBB, kenapa sebenarnya ini itu dan sebagainya. Nah ini yang dilakukan di Australia. Kenapa kita harus karantina, isolasi dan social distancing? Karena sebenarnya kita mau flatten the curve dan itu diperjelaskan. Ya kita bicara tentang angka di sini. Jadi masyarakat itu bisa melihat, oh iya kita harus mencapai ini, ya kan? Nah, apakah kita betul-betul mau? Maka masyarakat itu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan juga mereka akhirnya jelas ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tahu untuk apa itu dilakukan. Nah, saya tidak akan bicara ini yang cukup cukup detail ya, karena ini beberapa timeline yang mereka lakukan. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dari mulai awal ya kita bisa lihat tanggal 26 Maret ya, tanggal 26 Maret karena kasus Australia ini sebenarnya sudah lebih dulu dari Indonesia. Jadi kasus pertama kali COVID-19 itu adalah tanggal 25 Januari. Ya, Indonesia kan tanggal 2 Maret kalau saya tidak salah, 2 Maret atau 3 Maret. Nah, di Australia itu tanggal 25 Januari, itu ada satu orang yang datang dari Wuhan, dia melalui Guangdong, dia terbang ke Melbourne. Tapi pada saat itu, WHO belum mendeklar ini sebagai public health of emergency for international concern. Jadi pada saat itu, ya kasus itu didata, tapi belum dianggap sebagai potensi untuk pandemi pada saat itu. Jadi belum ada pergerakan apapun pada saat itu. Cuman sudah mulai dipantau oleh pemerintah Australia. Nah, di sini sudah bisa dilihat, jadi sudah mulai langsung direstriksi tentang Iran. Tentunya langsung di awal Februari itu sudah restriksi dari Cina masuk Iran, Korea, ya, bisa dilihat di bawah ini, ya, tanggal 1, tanggal 5 Maret. Dan yang penting di sini, dan ini ada kaitannya dengan Indonesia, restricted movement into certain remote areas to protect community members from COVID-19. Jadi masyarakat di kota besar itu dilarang untuk pergi ke desa-desa, ya, dilarang untuk pergi ke kampung-kampung lah ibaratnya gitu ya, suburb yang dia tidak ada exposure untuk international community-nya. Karena apa? Karena mereka akan membawa penyakit itu ke desa, dan ini yang sebenarnya masih perlu diperhatikan untuk Indonesia karena saya melihat masih ada bias informasi apakah boleh atau tidak ya untuk mudik. Ya, ada yang katanya boleh tapi asal social distancing, asal di karantina dan sebagainya. Kalau di sini jelas-jelas tidak boleh gitu. Jadi seperti misalkan kemarin Paskah, karena orang di sini juga Paskah itu hari raya yang sangat besar di sini, itu orang biasanya pulang kampung, camping. Nah di sini sama sekali tidak dibolehkan kemanapun, ya harus ada di rumah kecuali untuk beli obat, belanja, yang penting-penting aja gitu. Ya, nah
Nah, public communication di sini dan ini yang dipublikasikan oleh mereka. Jadi ada strategi yang namanya strategi Australian Health Sector Emergency Response Plan. Ini selalu, yang pertama yang dilakukan adalah to provide information. Jadi ada dua sebenarnya komunikasi publik itu perannya. Yang pertama adalah memberikan informasi publik, ya, sehingga mereka memahami apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah mengengage secara aktif masyarakat. Ya, jadi komunikasi itu harus mengengage masyarakat. Jadi bukannya berarti kita tidak mau feedback. Makanya kalau teman-teman nanti bisa melihat websitenya dari pemerintah Australia untuk COVID-19, di bawah itu ada semacam klik tautannya atau link yang bisa siapa saja bisa klik itu, lalu memberikan masukan. Dia ditulisnya apakah ada yang salah dari laman ini atau apakah ada yang perlu diupdate. Masyarakat bisa memberikan masukan-masukan. Gitu. Jadi betul-betul terbuka oleh masukan publik. Ya. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi, yang ini saya ambil dari mereka, dari dokumen yang mereka publikasi. Target action untuk komunikasi publik yang pertama, ya, yang mereka catat di situ adalah build and maintain public trust. Ya, jadi kalau bisa dilihat ada build and maintain public trust. Ya, itu yang pertama yang mereka targetkan. Yang kedua adalah agar masyarakat ini memiliki persepsi yang sama. Ya, jadi jangan ada yang menganggap bahwa saya kebal, saya tidak akan kena, ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana caranya? Mereka menjelaskan apa yang mereka tahu, apa yang pemerintah tahu, apa yang kita belum tahu, apa yang kita lakukan, dan ini yang harus Anda lakukan. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi pemerintah juga mengatakan ini yang kami masih belum tahu. Ya, karena ternyata dari sisi teori komunikasi risiko, ketika berbicara jujur itu ternyata membangun trust. Dan yang ketiga adalah encourage behaviors and attitude that will contribute positively. Jadi sebenarnya bagaimana masyarakat itu diajak untuk melakukan apa yang diharapkan. Karena kan sebenarnya kalau bicara tentang pemerintah ini dia bisa menggunakan dua, ya, ada stick and carrot itu ya. Jadi ada threat, ada reward. Jadi threat-nya tetap ada penalty, ya, dan juga ada reward. Jadi diberikan reward. Dan yang penting adalah build public confidence. Jadi masyarakat itu confidence untuk melakukan ini, ya. Jadi tidak ada, karena kan ada anxiety, potential anxiety yang bisa ditimbulkan dari adanya. Kalau saya lihat di Indonesia itu cukup banyak yang katanya sudah mulai stres, ya, karena banyak hal yang tidak diharapkan, ya. Nah, ini terlalu detail. Cuman yang pertama yang saya sampaikan adalah di sini. Jadi saya tidak akan sampaikan semuanya. Bahwa yang pertama adalah openness and transparency. Ya, dari kemarin saya coba mengilik ya teman-teman yang ada di Kemenkes. Coba dong dipublikasi berapa sebenarnya PCR yang sudah dilakukan. Ya, RT-PCR yang di Indonesia itu berapa dan berapa yang positif. Ya. Karena kan saya mendengar bahwa Presiden mengatakan bahwa sedang berupaya untuk sejujur mungkin, gitu kan. Tapi dikhawatirkan nanti ada ketakutan dari masyarakat. Dan saya pikir justru sebaliknya, ketika jujur malah masyarakat itu bisa trust. Itu yang paling penting. Oke, jadi kalau bisa dilihat di sini, jadi 4 elemen sebenarnya ingin saya coba garis bawahi yang dilakukan oleh pemerintah Australia terkait untuk COVID-19 ini. Pertama adalah responnya itu harus proportionate, karena kita juga berbicara tentang ekonomi, ya, ekonomi yang akan tentunya ambruk. Support and maintaining quality care, jadi dipastikan bahwa tentunya di sini juga berbicara tentang bagaimana agar pelayanan kesehatan itu juga tidak terdampak, ya. Jadi standar APD-nya dan sebagainya harus betul-betul dipertahankan. Communication to engage, empower and build confidence. Jadi masyarakat itu dibangun agar dia percaya diri, ya. Jadi tidak ada yang namanya, walaupun negara kita negara federal di sini, ya. Jadi tidak ada yang namanya persaingan antara state, ya. Tidak ada persaingan antara state dan federal misalkan gitu. Yang ini kalau saya mohon maaf kalau salah, tapi saya melihat ini ada terjadi di Indonesia. Jadi semacam ada persaingan, ya, antara state atau antar provinsi dan juga kadang-kadang antara provinsi dan dengan nasional. Yang penting adalah juga to provide coordinated and consistent approach. Nah, ini penting. Jadi one message,
multiple messenger. Jadi kalau bicara tentang komunikasi resiko, khususnya dalam kondisi pandemik, adalah bahwa jangan sampai ada informasi yang simpang siur. Ya, misalkan kemarin katanya ada masalah ojol misalkan yang simpang siur. Juga apakah sebenarnya orang boleh melintas antara provinsi? Ya tadi Mas Jalo katakan masih boleh. Kira-kira seperti itu. Ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi masih simpang siur. Nah kalau di sini di Australia itu one message multiple messenger. Jadi misalkan salah satu, saya hanya mengambil satu contoh. Ini di sini di paling kanan ini di setiap jalanan. Kalau di Queensland ini ya, saya foto ini. Stay home this Easter, stop the spread. Ini selalu ada di setiap jalan. Ya, dari Australia juga seperti ini, dari di websitenya, dan juga dari tempat-tempat hiburan. Ya, dari tempat-tempat hiburan ini semuanya ditutup. Satu pesan, stay di rumah, multiple messengers. Jadi banyak yang mereka pakai. Baik. Masih ada lagi? Terakhir yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya kita juga sebenarnya masih banyak tantangan yang masih ada di Australia dan mungkin juga di Indonesia. Jadi sebenarnya kapan kita tahu sebenarnya, dan ini sebenarnya diskusi yang lain sebenarnya, kapan kita tahu sebenarnya kita bisa merelaksasi restriksi ini. Dan ini juga sebenarnya, dan ini disampaikan oleh Perdana Menteri bahwa ini yang masih beberapa pertanyaan yang masih belum bisa kita jawab, dan mereka akan senantiasa selalu memberikan update-nya baik melalui website ataupun press conference tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi itu kira-kira yang mau saya share dari Australia, dan mungkin nanti kita bisa diskusi tentunya masukan juga dari teman-teman semuanya yang ada hadir di Zoom ini. Terima kasih.